Halo, kembali lagi dengan channel Kak Asya. Jadi, Kak Asya di sini akan menjelaskan terkait apa sih itu 5S atau dalam kehidupan yang kita kenal 5S. Apalagi sih itu? Itu. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan kata Sherry, Seiton, Seise, Seketsu, Seketsu, ya itu adalah 5S. Seperti itu. Nah, 5S itu apa sih? Kalau kita lihat dengan keadaan kayak gini, kurang lebih 5S ini adalah suatu tempat yang tidak tercermin di gambar ini. Seperti itu. Jadi ketika kita definisikan adalah itu terkait mengatur, mengelola tempat kerja menjadi tempat yang kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Penerapan 5S bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di tempat kerja. Seperti itu. Jadi 5S itu memiliki banyak manfaat. Pertama, kalau kita lihat meningkatkan produktivitas karena pengetahuan kerja lebih efisien. Coba teman-teman lihat kalau tempat kerja seperti ini. Apakah pekerja merasa nyaman dengan file yang berantakan, ada kertas berserakan di belakang, buku berserakan, pengaturan meja yang tidak baik, otomatis tidak nyaman dong. Itu manfaat kedua adalah meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas atau lapang. Yang ketiga adalah mengurangi bahaya. Seperti ini, kalau teman-teman kerja dengan suasana yang tidak rapi, suruh ngambil barang yang ada di dalam gambar itu, apakah ada potensi bahaya? Otomatis ada. Jadi mengurangi bahaya tempat kerja karena kualitasnya kerja menjadi baik dan bagus. Otomatis yang keempat adalah manfaatnya menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah ada bayangan awal? Oke, kita masuk pertama di seri. Apa itu seri? Seri itu kalau di bahasa Indonesia adalah ringkas. Intinya adalah singkirkan semua barang yang tidak diperlukan dan buang. Apa yang Anda lakukan ketika bepergian? Otomatis Anda harus membersihkan tempat yang terlebih dahulu kan? Tempat kerja sebagai tempat penampungan barang menyebabkan ruang menjadi sempit. Kadang barang milik orang lain dan barang tidak benar ada tempat situ. Itu hal-hal yang sungguh tidak nyaman. Karena ciri khas dari aktivitas seri atau ringkas pertama adalah buang barang-barang yang tidak diperlukan. Kemudian, tangani penyebab kotoran dan kebocoran. Pembersihan ruangan, periksa tutup dan daerah bertekanan rendah untuk mencegah kebocoran atau percikan. Bersihkan daerah di sekitar pabrik atau gudangnya, buang kotoran, buang wadah minyak, tangani barang yang cacat dan rusak, memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih bisa digunakan, memilah barang yang harus dibuang atau tidak, dan memilah barang yang sering digunakan atau jarang digunakan. Seperti itu, terkait dengan seri. Kita masuk yang kedua, yaitu seiton. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya artinya rapi. Seperti itu. Nah, prinsip utamanya adalah susun dan tempatkan semua barang di tempatnya agar mudah dijangkau. Karena kegiatan mencari apabila barang tidak disusun pada tempatnya merupakan pemborosan, mengakibatkan produktivitas tidak maksimal. Seperti itu. Nah, yang kita lakukan aktivitasnya apa sih di Seiton? Otomatis setiap barang harus memiliki tempat yang khusus dong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyimpan dan mengambil barang dalam waktu ya maksimal 30 detik lah, nggak usah lama-lama. Kemudian kita juga perlu ada namanya standar pengarsipan. Jadi jangan sampai tempatnya udah bersih, udah rapi, berantakan lagi dong, karena kita tidak punya tempat pengarsipan. Kemudian kita juga buat nih, ada papan pengumuman yang rapi, pengumuman yang mudah dibaca, seperti itu. Kemudian tempat fungsional untuk material kerja kita. Yang berikutnya, ciri khas berikutnya adalah menata, mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Seperti itu. Jadi harus rapi nih. Misal kalau kita
menggunakan mouse, kalau kita bukan orang yang kidal, nyaman dengan tangan kanan, ya mouse itu di kanan, jangan di kiri. Seperti itu. Kemudian menata, mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah mengatur visual supaya peralatan barang mudah ditemukan, teratur dan selalu pada tempatnya. Cukup paham ya? Kita masuk yang ketiga, yaitu seiton. Seiso. Seiso atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut adalah resik. Apa sih itu resik? Resik itu berarti yang prinsipnya adalah sapu dan bersihkan semua benda dan lokasi kerja agar tidak berdebu. Prinsipnya itu. Jadi tempat kerja kotor, berdebu, lembab, dan berjamur, apakah sehat? Tidak dong. Tempat yang kerja yang sehat itu adalah tempat yang bersih, tidak ada debu, tata rapi, ada cahaya yang nyaman. Itu tempat yang sehat. Ya, kita anggaplah belajar dari pemilik mobil yang selalu merawat mobilnya setiap hari. Dengan orang yang menggunakan mobil, dirawatnya hanya 6 bulan sekali. Otomatis performa mobil akan berbeda dengan yang dirawat setiap hari. Seperti itu. Kebersihan, apakah tanggung jawab dari petugas kebersihan? Tidak. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya ulangi ya, seperti itu. Jadi jangan bilang, ya tempatku kotor, OB ini kok nggak bersihin. Bukan, tempatmu kotor karena kamu tidak membersihkan. Tempatmu adalah tanggung jawab. Jadi ciri khas utama dari seiso adalah setiap barang memiliki tempat khusus. Menyimpan dan mengambil barang hanya dalam waktu 30 detik. Kemudian tempatnya harus rapi, bersih, seperti itu. Meminimaliskan sumber-sumber kotoran dan sampah. Kemudian membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Menyediakan sarana prasarana kebersihan, memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Itu untuk seiso, prinsipnya, ciri khasnya. Kemudian yang berikutnya, seiketsu. Apa ini seiketsu? Kalau dalam bahasa Indonesia, seiketsu artinya rawat. Nah, prinsipnya adalah kita memiliki standar kebersihan dan kerapian harus tetap tinggi. Itu prinsipnya. Nah, apakah cukup hanya dengan menerapkan seiton seiso? Tidak dong. Ketika kita sudah melakukan seiton dan seiso, otomatis kita harus biasakan. Kita harus tetapkan standar kita. Jadikan habit. Seperti itu. Karena ketika kita udah jadikan habit, udah kita tetapkan standarnya, otomatis lingkungan kita akan jadi patokan. Oh, tempatku bersih, kemarin kayak gini kok bersihnya, berarti aku harus bisa bersih kayak kemarin. Seperti itu. Jadi orang lain tahu nih standar kebersihan kita. Jadi kalau kita bilang bersih, bersih itu seperti apa? Seperti punya aku. Karena standar kebersihanku tidak ada debu. Kemudian barang tetap rapi. Kemudian menggunakan alat kerja mudah, tidak perlu ribet. Alat kerja yang digunakan alat kerja yang prioritas. Seperti itu. Itu standarnya. Jadi ciri khasnya ya lebih ke ciri khas adalah ciri khas ketiga. Nah, jadi kita harus tahu nih pengaturan tabelnya gimana, terus menjaga papan petunjuk pemadam kebakaran nih, kalau ternyata kita di area yang rawan ada tulisan papan pemadam kebakaran, nah itu kita harus pasangkan. Kemudian tanda benar lokasi suhu itu kayak gimana supaya kita tahu nih standar ruangan itu tidak panas, kita pasang nih tanda suhu dan sebagainya. Kemudian tipsnya, jangan biarkan lokasi kerja Anda kotor. Anda secara tidak sadar belum mempertahankan lingkungan bersih. Ciptakan sistem pemeliharaan tata gahar. Buat jadwal kebersihan. Dan yang ketiga adalah lakukan kegiatan penilaian 5S untuk mengetahui tingkat pencapaian masing-masing. Yang kelima dan terakhir adalah Shiketsu. Shitsuke. Maaf, Shitsuke. Yang artinya
kuncinya adalah rajin atau disiplin. Jadi, kita harus selalu latih dan disiplinkan semua orang tentang tata cara yang baik. Seperti itu. Jadi udah kita punya standar, ya kita harus buat itu sebagai kebiasaan, bentuk kebiasaan yang mantap. Itu. Jadi dihabitkan bersama-sama. Budaya besi, budaya antri, budaya tepat waktu itu ada karena kita punya standar, punya kebiasaan seperti itu. Kita harus disiplin. Budaya muncul karena ada yang disiplin. Budaya besi muncul karena ada yang disiplin. Budaya colok karena ada disiplin perilaku colok. Seperti itu. Itu yang penting dari Shiketsu. Oke? Tipsnya dari penerapan Shiketsu adalah ingat nilai dari usaha kita. Kesan orang tentang lokasi kerja adalah cerminan Anda. Kemudian, lakukan lokasi kerja sebagai rumah kedua. Buat nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, sadar dengan sikap dan kebiasaan. Rubah dari sekarang menuju yang lebih baik. Buat tempat kerjamu nyaman sebagai rumah kedua. Ketika tempatmu kerjamu nyaman, otomatis produktivitasmu akan meningkat dan akan lebih baik daripada tempat kerja yang berantakan. Sekian dari Kak Asia untuk video kali ini. Jangan lupa klik loncengnya dan subscribe. Oke, tunggu video berikut-berikutnya dari kami terkait dengan edukasi-edukasi bermanfaat. Salam dari Kak Asia.